Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allamil ghuyub, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril qulub wa ala alihi wa ashabihi fi kulli tulu' salatan wa salaman daimaini madama tulu' syamsi wal ghurub. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al-ujur wa arfil al-uyubina as-sutur wa adim fina wa fi masyayikhina wa fi ahbabina wa fi ahli Gazzah wa Palestina wa Iran al-faraha wal izzah wal nasra wal dhafra was surur wa azil anhum anna wa anhum al-mushkilati wal muhlikati wal fitana wal mihan wal qatla wal haraja wal zulma wal kaida wal syurur wa khtim ajalana bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wal muslimina bi ahsanil akhlaq wa ajmalil adab wa awsa'il arzaq wa ahla'il 'aish wa atharil qulub wa akhlasil a'mali wa abdal ahwal la yahdi laha illa anta wasrif 'anna wa 'anhum sayyi'aha la yasrifu 'anna wa 'anhum sayyi'aha illa anta. Alim ulama yang kita muliakan, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Mustaqim Desa Tumbangannya, Ustadz Sayuti dan bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur tak hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah kita masih diberikannya waktu dan nafas hingga kita bertemu dan berkumpul kembali pada tempat Masjid Al-Mustaqim yang mulia ini pada malam dan bulan Muharram yang haram yang mulia ini, dalam rangka membiasakan sebagian berjamaah bagi yang sempat berjamaah, soalnya kita tidak sempat, dan mendengari pengajian agama. Yang pertama yaitu suatu ijazah. Ijazah ini penting sebagai amal jariah daripada guru-guru kita, jadi kita teruskan supaya pahala mereka mengalir, yaitu Bismillahi ala dini wa nafsi wa ahli wa mali wa waladi. Dibaca hanya satu kali di pagi hari, satu kali di sore hari, maka terjaga agama, diri, keluarga, harta dan anak dari sesuatu yang tidak diinginkan, dari kejahatan dan lain-lain.
cukup singkat bismillahi ala dini, dengan nama Allah atas agamaku. Artinya dengan nama Allah aku mohon penjagaan dan pemeliharaan atas agamaku. Ini takdirnya. Cuma bismillahi ala nafsi, dengan nama Allah menjaga diri. Dinilah bismillahi ala dini, dengan nama Allah menjaga atas agamaku. Lalu wa nafsi, dan diriku, wa ahli, keluargaku, wa waladi, dan anak. Nah itu ada ijazahnya, ada sanadnya, ada hadisnya rasanya. Apalagi bismillahi ala dini wa nafsi wa ahli wa mali wa waladinya. Sebenarnya kalau Pak huruf pada Bapak saja bismillahnya tadi deh. Bismillah, bismillahi ala dini wa nafsi wa ahli wa mali wa waladi. Nah, 6 dengan bismillah. Jadi yang kita jaga 5 selain bismillah. Nah, bismillah kan dengan nama Allah aku minta penjagaan ala dini. Bismillah ala dini wa nafsi wa ahli wa mali wa waladi. Nah, dibaca berapa kali? 1 kali. Anak laki itu sarannya 1 kali aja. Ya katanya dalam hadis itu berapa kali, jadi cukup 1 kali. Selebihnya. Kemudian apabila membacanya beisukan sekali, kamarian sekali, lengkap di situ. Jadi pada agama kita terpelihara. Artinya sembahyang, terpelihara menjaga taat, terhindar dari maksiat. Pada diri, keluarga, harta, dan anak juga terpelihara dari kejahatan. Ada mungkin tidak awal kita membaca ringkas benar itu ibaratnya. Yang kedua yaitu obat sakit perut dan sakit wajah dengan sanad. Jika sah sanad ini yaitu dari Ustaz Abdul Halim, orang Malaysia, dari gurunya Ustaz Wan Sohir Abdullah, ahli sejarah Melayu, dari Mama Sidin Hajjah Zainab, dari abahnya yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Qaqani, dari pengarang kitab Tajul Muluk. Judulnya kitab Melayu, cuman ada nama sesuai di situ, ada juga ada arang itu kayak. Dan ulun coba kan dari sejak jalan sampai bayi ini, baik ulun yang sakit atau siapa aja yang sakit, letakkan tangan kita di tempat sakit. Kalau dalam tubuh kita, misalnya kepala, dada, paru, kalau di tubuh orang lain kita baca 7 kali, setiap 1 kali yo. Bacaannya adalah Arab, artinya dan Quran ya. Syahatil wujuh wa anatil wujuh bil hayyil qayyum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhum bala'an. Asalnya 3 ayat sejujurnya, 3 ayat. 1 ayat dahulu syahatil wujuh wa anatil wujuh, tunduk dan hina muka, bil hayyil qayyum, bagi Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, itu maha pengelola. Syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, itu semacam wa ma ramaita iz ramaita walakin
walakinnallaha rahman. Itu satu ayat. Tidaklah engkau yang menyebabkan segala sesuatu, tetapi Allah yang menyebabkan segala sesuatu. Nah, itu maknanya. Artinya, tiadalah engkau melimpar apa yang engkau lempar, wahai Muhammad. Walakinnallaha rahman, tapi Allah lah melimpar. Jadi cuma maknanya, tiadalah engkau menyebabkan sesuatu yang engkau sebabkan, kecuali Allah Ta'ala juga yang menyebabkannya. Hanya semacam tauhidul af'al gitu. Itu satu ayat. Kemudian ayat ketiga, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Nah, itu satu kali. Di 3 ayat ini juga satu kali. Yuk, jangan sakit parut. Yuk, ulangi sampai 7 kali. Jadi itu tadi diulas satu bacaan, terdiri dari 3 ayat. Syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa ma ramaita in ramaita walakinna Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. 7 kali baca, 7 kali yuk. Itu langsung berangsur pulih. Nah, itu mungkin entah berapa puluh kali berhitungan lagi, artinya kita membuktikan. Ketiga yaitu obat kurang tidur, supaya 3 aja malah. Yaitu bacalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Paling 2 menit baca berapa kali? Boleh. Jadi namanya nalih guring, entah napa, entah pikiran, entah kopi, entah apa ya sebabnya. Nah, nalih guring, susah tidur, bacalah innallaha wa malaikatahu, surah Al-Ahzab ayat 5. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian mun kita itu baca seorang. Kalau kita membacakan orang bisa juga kita baca di awaknya, supaya orang tidak mau guring, supaya orang susah tidur, supaya mau tidur, baca di sampingnya beberapa kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ulangi, karena lawas bentuk. Macam hipnotis ibaratnya, tapi ini baik. Nah, kalau CTM itu ada plus minusnya dengan CTM. Jadi kalau CTM ini ada obat anti alergi. Kalau ini bukan obat anti alergi. Jadi ada kelebihannya CTM, bukan melebihkan dari ayat, karena kan dia obat. Tapi ada kekurangannya. Kalau jam 2 malam kita minum CTM, bangunannya 7. Kalau innallaha wa malaikatahu kita baca jam 2 malam, subuh bangun tetapnya. Jadi itu bedanya. Innallaha wa malaikatahu ini obat tidur, berbeda dengan CTM. Ini obat kuring ya, obat anti alergi. Karena CTM itu obat kuring, karena kadang alergi ini mengolah badan ini tidak nyaman, alergi apa misalnya, alergi makan nyaman, macam-macam. Jadi minum CTM itu mematikan kuman lalu guring. Nah, itulah 3 ijazah pada kesempatan malam hari ini. Sebagian pernah ulul ijazahkan, jadi mengulang-ulang supaya kaji diulang, merikit hal kita diulang-ulang. Jadi diamalkan, nyatanya diamalkan. Kita sia-sia memberi amalan ini
Ibad itu larang pada duit amalan, karena amalan diambil dari para aulia, diambil dari para Bismillahirrahmanirrahim. Kita tabarukan meneruskan kajian kitab Syuruh Sabilul Muhtadin, yaitu syarah Sabilul Muhtadin, syarah dan tahqiq pada juz 2 halaman 177. Matan faidatun, ini satu faidah. Bermula madu yang keluar ia daripada wangi itu suci, ia lagi halal memakan dia dengan nas dalil Al-Quran yang jelas. Kada kita ragukan tentang madu, cuma yang kita ragukan yang memuainya, lawan yang membuatnya kabutolnya. Kalau madu itu dengan nas Al-Quran, yakhruju min batnihi adalah syarabul mukhtalifun anwanu bi syifa'un linnas. Jadi kalau madu yaitu adalah obat, itu dalam Al-Quran. Cuma kadang-kala madu lembah ini masalah, bukan masalah di madunya. Di mana kita hendak mendeteksi masalah pada madu, taruh di kulkas. Bila nyabuk banyak nambah poin, taruh madu dalam freezer di kulkas. Kalau nyabuk nah berarti itu air, karena madu ini kadang bubuk. Nah jadi berarti ada campuran. Jadi ada orang menjual madu di baksa aqua ini kan, aqua berapa, 600 ml, taruh di kulkas, di freezernya, besok separuh. Nah, ada juga dari saya ini, tertinggal saya ini aja lagi madunya, sisanya beku. Nah ini masalahnya di situ. Nah, jadi kalau madu hakul yakin dia dengan nasihat Quran. Maka oleh itu menurut sebagian orang, dan kita buktikan, lebih bagus madu halal. Karena sampai saat ini belum ada yang memasukkan madu halal. Nah jadi kalau madu halal anak jadi kulkas ada bakunya, kecuali ada yang mencampur ya. Nah, cuman lebih mahal dari madu lembah. Madu kalulut ini kan ya seinya 50.000 ya, berarti kalau saya dua ini 100.000. Kalau madu lembah ada yang 20.000 aja. Ada membedai apa gitu lah. Nah, di antaranya madu ini adalah antibakteri juga, antibakteri, bahkan antivirus, karena dia mengolah badan ini panas. Dan itu apa namanya, dari alam tanpa zat kimia. Nah, jadi orang yang terbiasa mengkonsumsi atau meminum madu tiap hari, yaitu berarti dia itu meminum antibiotik dan antiseptik, antivirus dan antibakteri. Nah itu bagus. Cuman setiap hari itu bagus. Sama dengan kita mau minum antibiotik tiap hari. Jadi pada dasarnya ya obat sebagai antibakteri dan antibiotik, antivirus dan antikuman. Cuma kalau pada kumannya jangan, kalau ada virusnya jangan diminum-minum. Nah, kalau kasan habis kita nangguang pulang senang habis. Ada kasan jalan pulang, kalau muka anggarannya. Nah, jadi kalau bang artinya tiap saat bagus diminum overdosis. Dan jangan dikira apa aja mau minum obat herbal macam madu ditambah dari ada itu, ada takarannya. Sebagaimana lazimnya obat antibiotik dan antiseptik, antikuman, antibakteri, ya ada yang bikin terus. Sama barangkali
ini kan sel saraf yang tersumbat menjadi lancar. Cuma jangan bergula. Bila bergula, apa ngarannya kopi, kita berarti jadi tabib sudah apa jadi dulu. Bila bergula kopi, yaitu berlawanan. Kopi itu memperlancar saraf, gula itu memperlambatnya. Jadi yang kalah kenapa? Ginjal. Pingpong ginjal menyaring, ujar ginjal, kulancarkan saraf tetap sumbat kan? Karena ada dua zat yang bertulang-tulang. Kopi memperlancar darah di aliran darah di saraf, gula mau masih pulang mulainya lampu paru-paru. Gula memperlambat, mempersumbat aliran darah di saraf. Nah, korbannya ginjal. Jadi ya kalau minum kopi tanpa gula itu sarannya ya. Dan kita menggawe gula berbahaya. Jadi jangan bergula supaya ada khasiatnya, khasiat kopi. Makin pahit kopi ini makin nikmat. Memang pertama kita mesti beradaptasi dengan rasa pahit. Cuma jadi rasa-rasanya sedikit-sedikit kayak sehat itu lebih penting daripada nikmat. Daripada nikmat kopi dengan gula lebih baik sehat. Karena sehat penting, nikmat belum tentu. Nah, ini seputar Al-Quran tentang madu. Jangan kita ragukan, jangan ada keraguan-keraguan terhadap kalam Allah Ta'ala, termasuk tentang madu, wa madu lebah itu obat. Berbagai hal yang terjadi semacam peminum madu malah ada malah sakit perut, malah apa, ini berarti kurang tepat ada. Obatnya kada diminum terus. Dan ikhtilaf berbeda pendapat ulama pada menyatakan tempat keluarnya daripada wangi. Madu ini dibuat dari mana? Kalau dari duritnya, nah apa hukumnya? Dari muntungnya, dari mulutnya, apa hukumnya? Kan itu. Pertama, kata setengah sebagian mereka itu keluar madu itu daripada mulut wangi, maka yaitu diistisnakan, dikecualikan dari muntah. Nah, jadi kayak sarang burung keluar dari liurnya, dari muntahnya. Apakah dikecualikan sarang burung itu daripada hukum muntah? Wallahu a'lam. Nah, jadi pasti bercampur liur, warna liur, warna muntah-muntahnya pasti ada. Nah, jadi sarang burung diibaratkan juga dengan madu, maka setengah ulama menyatakan madu keluar dari mulut wangi dan ia dikecualikan daripada najis muntah najis terkecuali madu. Nah, apakah terkecuali sarang burung? Karena sarang burung ada dia zaman detu marah kita detu nak anyar aja ada mulang sarang burung belum keluar pekuannya ya. Itu tergantung bila memberi kasarangnya boleh, jadinya kadang memberi haram. Fatwa pesanan. Dua, dan kata setengah sebagian mereka itu keluar ia daripada duburnya madu tadi. Namun kada diteliti di mikroskop, maka yaitu diistisnakan, dikecualikan ia madu daripada tahi yang najis. Jadi keluar dari mulut diistisnakan, dikecualikan dari muntah. Keluar dari dubur diistisnakan dari tahi.
Dan kata setengah sebagian mereka itu, keluar ia daripada dua lubang yang di bawah sayapnya. Nah, di bawah sayap madu itu keluarnya. Makanya itu diistisnakan, dikecualikan daripada najis laban susu hewan yang tidak dimakan jika ada ia seperti laban, seperti susu. Intinya halal, cuma keluarnya dari mana? Karena halal dalam Al-Quran. Dan kata setengah sebagian mereka itu tiada diketahui hakikat tempat keluarnya madu daripada wangi. Karena barang yang telah diriwayatkan bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah ia menghendaki mengetahui hakikat tempat keluar madu daripada wangi. Makanya itu diperbuatkan baginya tempat daripada kaca. Jangan kita hendak meneliti dari zaman Nabi Sulaiman, hendak meneliti sudah tentang madu. Nah, jadi penelitian dong bos. Hendak tahu hakikatnya madu ini keluar di mana. Dan jadi diulangkan orang kaca. Nah, Nabi Sulaiman ini kaca. Dan dimasukkan sekalian wangi itu ke dalam kaca supaya dilihatnya dan diketahuinya betapa bagaimanakah keluar madu daripada wangi. Tiba-tiba dilimpahkan, ditutup oleh wangi akan sekalian oleh kaca itu dengan tanah hingga tidak kelihatan barang yang di dalamnya. Nah, Nabi Sulaiman aja dipintarinya oleh wangi. Hendak melihat ornamentnya lain alam. Tutupinya awan tanah pemerintahan damai. Jadi Nabi Sulaiman nya kada tahu apalagi kayak kita nih. Nabi Sulaiman nya kada tahu. Padahal segalanya tahu Nabi Sulaiman tentang hewan nih. Kita kada tahu tuh wajar aja baca. Nah, pokok kulli ilmin alim. Jangan diri merasa alim karena ada lagi yang lebih alim. Maka tiadalah diketahui oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam akan hakikatnya demikian itu madu itu keluar di mana. Nah, liur kita nih keluar di mana? Menurut Imam Ghazali dalam Ihya, liur kita nih kada keluar di rakungan, di atas lidah ada, tapi keluarnya di mulut. Jadi ada semacam sesuatu luang dibolehkan. Wallahu a'lam. Lihat beliau ada kita. Nah kalau dari tenggorokan ini keluar liur pahit terus. Ya, keluar liur kita dari tenggorokannya dari bawah ya, pahit terus. Campur itu rasanya. Keluar dari tenggorokan. Pasti aroma dan namanya macam-macam. Liur itu adalah rasanya ada, kecuali ada makan yang lain. Makan apa aja, pahit, manis, apa akhirnya kembali liur itu kepada rasa netral. Beda rasa, ya rasa liur itu mungkin asin atau apa, tapi ya itu udah rasa khas liur. Nah, ini masya Allah. Tak keluar dari mana, tapi menurut Imam Ghazali di bawah lidah, bukan di atas. Kemudian sahdan perhatian, hidupkan sahdannya nih mas. Sahdan perhatian. Jikalau satu minum wangi akan madu yang karena najis, kemudian makan. Dua, dikeluarkannya pada tempatnya tempat madu yang karena najis semula, maka yaitu suci. Karena tiada kita yakinkan akan yang dikeluarkannya itu pada air benda madu yang diminumnya yang karena najis. Nah, misalnya madu nih karena kambingnya, karena apanya halal ya Allah, halal kenapa? Ada tahu kita gimana ini Pak kami lebih ini ya. Malah pahi memikirkan itu. Cuma karena ahli fikih kan yang meneliti ibaratnya madu, nah ini pahit misalnya, ini bau rencik,
saku lebihnya dan nama kami kayak apa halal tetap kenapa kada yakin kita ada yakin kok campur kami ada tahu ya secampur-campurnya ya gitu. Kata Ibnul Imad, inilah suatu hilah cara pada mensucikan madu yang kena najis. Nah tadi minum wangi akan madu yang kena najis, kemudian maka dikeluarkannya pada tempatnya, makanya itu suci. Karena tiada kita yakinkan yang dikeluarkan itu pada air madu yang diminumnya. Inilah hilah pada mensucikan madu yang kena najis. Nah, ini kurang paham di sini. Inilah hasil masalah yang diambil daripada kitab pokok dan syarah Allah. Syarah, kemudian dalil halalnya madu firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa ma ya'rishun. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang dari bukit-bukit, dari pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Nah, jadi Allah Ta'ala berwahyu kepada lebah, tempuhlah jalan yang dimudahkan. Wasluki subula rabbiki zulula. Maka oleh itu kita jangan bersusah dalam maknya takalluf. Nah, nangkade pasti juga untuk kita kasih. Jadi maka ayat ini menjelaskan kepada kita, fasluki subula rabbiki zulula, tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan. Ini maka sulit, maka ujungannya ada pasti. Nah, jadi pasti dirasionalkan dulu. Nah, jadi buka toko di pinggir jalan, namun di dalam gang itu ngarnyakan dulu lah. Fasluki subula rabbiki zulula. Ya, istilahnya macam itulah. Allah Ta'ala berwahyu kepada lebah, tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudah. Tuhan memberi kita alur dari perut lebah itu keluar air minuman, madu yang bermacam-macam warna. Itu sudah dalam Al-Quran. Ada madu hirang, ada madu kuning, ada madu coklat. Namun ungu, nah itu madu rahasia, bajunya ungu, madu. Mukhtalifun alwan. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, ini yang mesti kita yakin, fihi syifa'un linnas. Jadi obat di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat, ada Al-Quran, dan ada madu. Adalah Sayyidina Ali memberikan tawaran. Caranya obat dari segala penyakit yang sulit, pertama minta dulu wahubinin.
minta duit begini. Jadi ini gue minta duit kalau apa? Ternyata ada boleh memalak karena fakulu lagi wanita. Nah, jadi baik. Ini jersey nale minta duit ini, kemudian mengukarakan madu. Antara dua hendak di madu lah untuk mengukarakan madu. Nah, itu Ustaz Arifin Ilham jualan madu. Jadi jualan madu kan? Ustaz Arifin Ilham bayar. Ya bibinya buat ini hendak di madu atau hendak mengukari madu? Pasti mengukari. Nah, itu promosinya. Nah, jadi bibi kita kayak aja ya duit 100.000 tukar madu. Gelenya kan ya madu asli. Nah ini bagus sarsinale minta duit ini padahal bekas berian kita juga bapak. Makanya ada salah memberi bibi itu duit banyak minta itu Quran itu ada Anisa itu apa fakulu ini hari kita zaman pasti kamu beri aku duit ya fakulu ini itu masalah itu lain pembahasan kita. Tukarakan madu duit yang diberi ini tukarakan madu. Betul kena tanah bayi hujan itu campuran madu. Kino hujan ini ada air obatnya dengan nas Al-Quran. Jadi Al-Quran menegaskan 3 obat. Air hujan. Kemudian dibacakan Al-Quran di situ tadi. Nah, lawan madu, lawan duit berian ini. Laki tidak mau menjual duit, obat jualannya tak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya ambar. Ambar ini minyak wangi, hukumnya dan asal usulnya. Dan mengapa mayit laki-laki dikafani 3 lembar kain dan wanita 5 lembar kain? Tunggu pada episode berikutnya pada bulan apa nih? Juli, Juni, Juli, Agustus. Insya Allah pada tempat yang sama dan pada saluran YouTube yang sama, yaitu Rakyat Kuala Kurun dan Muhabbasana. Mudah-mudahan 9 bulan yang kedua awal gratis kita siarannya kan ya perlu paket juga modelnya menjarakannya. Nah, amun kada sugi keturunannya mudah-mudahan sugi dan artinya jadi orang baik, jadi soleh solehah. Mudah-mudahan kita seberatahannya dimimpikan baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga artinya keluarga kita rukun, damai, usaha kita lancar, Ustaz Sayuti panjang umur, sehat badan, diluaskan rezeki, dibahagiakan dunia akhirat. Bapak-bapak seberatan ini harus akun bina dan memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan berjamaah, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan seberatan mudah sehat, bahagia, maupun segala hajat. Kemudian bila mati tapi kena aja dulu mati husnul khotimah ala ziniyah wa ala kulli niyyah shalihah wa biniyati ma nawahu syuyukhuna wa bi sirri asrar al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Ahyina wa tawaffana muslimina mu'minin wa
والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولسائر المسلمين والمسلمات. وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.